Assalamualaikum, halo sahabat pendidik. Berjumpa kembali dengan saya, Titi Handayani. Oke, di video kali ini masih saya ingin berbagi kepada sahabat semua. Karena berbagi itu indah. Nah, jadi remeh bagi kita bisa jadi luar biasa bagi sesama. Nah, oleh karena itu, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan di-like videonya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video tutorial yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, sahabat pendidik, kali ini saya ingin berbagi kepada sahabat semua tentang tutorial membuat soal ujian online menggunakan Google Form. Nah, oke, langsung saja kita mulai. Langkah yang pertama, kita klik browser. Kemudian kita ketikkan di sini Google. Nah, setelah terbuka, di sini sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu bahwa kita telah login di akun Gmail kita ya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita klik aplikasi Google. Kemudian kita pilih Drive. Nah, oke, langkah selanjutnya kita buat terlebih dahulu folder baru ya, dengan cara mengklik baru atau new. Nah, kemudian pilih folder, lalu kita ketik di sini nama foldernya, misalnya soal ujian online. Nah, selanjutnya kita buat. Nah, di sini sudah terbuat folder soal ujian online. Nah, selanjutnya kita klik 2 kali folder ini untuk membukanya. Nah, sudah terbuka foldernya, di sini masih kosong. Oke, langkah selanjutnya kita cari file yang telah kita buat di Microsoft Word ya. File soal yang telah kita buat. Nah, ini dia. Selanjutnya kita tarik ke dalam folder yang telah kita buat tadi, lalu kita lepaskan. Nah, maka akan terjadi proses mengupload dokumen. Nah, di sini telah selesai kita menguploadnya. Nah, maka akan muncul di sini file yang telah kita upload tadi. Nah, untuk membukanya kita langsung saja klik 2 kali. Kemudian kita klik buka dengan Google Dokumen. Nah, seperti ini tampilan soal yang telah kita upload tadi ke Google Drive ya. Sekarang kita rapikan soalnya sedikit ya. Kita hapus saja nomor soalnya. Nah, setelah kita rapikan, jangan lupa di sini untuk option pilihan gandanya ini, jangan lupa untuk memberikan format numbering pada pilihannya, pilihan jawabannya ya. Kemudian juga dengan menambahkan spasi pada setiap soal. Nah, ini gunanya agar soal yang kita imporkan nanti ke Google Form-nya bisa rapi dan sesuai ya dengan jumlah soal yang kita masukkan. Oke, langkah selanjutnya setelah kita rapikan soalnya, kita kembali ke Google Drive tadi ya. Nah, di sini kita klik baru atau new, kemudian kita pilih lainnya, kemudian kita pilih Google Form atau Google Formulir. Nah, disinilah nanti kita akan memasukkan soal yang telah kita upload tadi. Nah, sebelum kita memasukkan soal, terlebih dahulu kita akan buat dulu identitas pengisian untuk siswa ya. Di sini kita ketik terlebih dahulu judul soal atau judulnya soal PH 1. 1
judulnya. Kemudian bisa kita tambahkan di deskripsi, misalnya kelas 7 materi peranan dan Oke, selanjutnya kita buatkan kolom pengisian biodata siswa. Oke, caranya kita klik di sini nama siswa. Kemudian kita pilih yang ini, pilihannya jawaban singkat. Selanjutnya kita tambahkan deskripsi dengan cara mengklik tanda titik 3. Kemudian kita pilih deskripsi dan kita ketik di sini sila dengan nama lengkap. Nah, selanjutnya kita aktifkan tombol wajib diisi. Nah, kita aktifkan ini ya. Oke, selanjutnya untuk menambahkan kolom pengisian berikutnya, tinggal klik saja duplikasi. Kemudian kita ketik di sini kelas. Nah, untuk menampilkan kelas, kita pilih di sini pilihan ganda. Selanjutnya, kita bisa mengkopikan nama-nama kelas yang kita ajar ya. Di sini sudah saya ketik di Excel. Kita tinggal copy saja ya. Kita salin. Kemudian kita klik kanan di sini lalu pilih paste. Nah, di sini maka sudah masuk semua kelas yang telah kita kopikan tadi. Selanjutnya kita pilih di bagian sini pilihan drop down. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita tambahkan satu buah lagi kolom pengisian biodata siswanya. Kita klik tanda tambah, ini tambahkan pertanyaan. Kita klik, kemudian kita tulis di sini nomor absen siswa. Nah, sini nanti akan diisi dengan angka oleh siswa ya. Kemudian jangan lupa juga diaktifkan tulisan wajib diisi. Nah, untuk biodata siswa telah selesai. Nah, kemudian kita akan memasukkan soalnya lagi ya. Nah, sebelumnya kita buat dulu bagian kedua dengan cara menambahkan bagian. Kita klik ini tambahkan bagian. Nah, ini untuk bagian kedua inilah tempat untuk memasukkan soal ujiannya. Nah, untuk bagian judulnya kita ketik di sini jawablah ini dengan benar. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan soal ujiannya. Nah, untuk memasukkan soal ujian ini sebenarnya ada 3 cara yang bisa kita gunakan. Nah, saya contohkan untuk cara yang pertama itu dengan cara mengetikkan soalnya langsung pada kolom yang telah disediakan ya. Nah, caranya kita tinggal klik saja tambahkan pertanyaan. Nah, itu kita tinggal klik saja di kolom pertanyaan. Nah, misalnya saya ketik di sini Nah, untuk option jawabannya bisa kita klik, bisa kita ketik juga di sini. Nah, seperti itu cara memasukkan pertanyaan dengan cara mengetik langsung di kolom pertanyaan. Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa dengan mengcopy paste soal yang telah kita buat sebelumnya di Microsoft Word. Nah, caranya sama seperti tadi ya, kita tambahkan dulu pertanyaannya.
Kemudian kita copy di soal yang telah kita sediakan tadi ya. Misalnya soalnya ini, kita copy, salin, kemudian kita pastekan di kolom pertanyaan. Kita klik paste. Begitu juga dengan pilihan jawabannya, kita tinggal klik salin saja atau copy. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, seperti itu cara yang kedua, yaitu dengan mengcopy paste ya. Nah, cara yang ketiga, cara menggunakan add-on form builder. Nah, bagaimana cara menampilkan add-on form buildernya? Nah, caranya kita klik titik 3 ini, kemudian kita pilih add-on. Di sini kita ketikkan di pencariannya form builder. Di sini. Nah, yang ini form builder inilah yang akan kita instalkan terlebih dahulu ya, dengan cara mengklik 2 kali. Nah, karena saya sudah menginstalnya terlebih dahulu, maka sekarang dia akan tampil di bagian sini, bagian atas. Ini kita klik add-on, lalu kita pilih form builder. Nah, lalu kita pilih start. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, akan muncul di kotak form builder ini. Nah, selanjutnya kita klik pilihan Google Doc ya. Yang Google Doc ini yang kita klik 2 kali. Nah, kemudian kita pilih soal yang telah kita upload di Google Drive tadi ya. Ini kita klik, kemudian kita pilih select. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu file telah sukses diimpor. Nah, ini dia. Nah, setelah berhasil kita impor, kita tutup saja ini. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini soal yang telah berhasil kita impor ya. Nah, oke, di sini sudah ada 10 buah soal. Nah, langkah selanjutnya kita akan jadikan formulir ini menjadi quiz ya. Nah, caranya kita pilih di pengaturan ya atau setelan. Lalu kita pilih quiz. Nah, di sini kita aktifkan jadikan ini sebagai quiz. Nah, di sini ada beberapa pengaturan yang perlu kita atur ya. Untuk rilis nilai ini kita biarkan saja seperti itu. Kemudian untuk responden dapat melihat. Nah, di sini pertanyaan tak terjawab ini tidak usah ya. Kemudian jawaban yang benar juga tidak usah kita tampilkan. Nah, kemudian nilai poinnya ya kita tampilkan. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Oke. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan lagi, kita akan membuat kunci jawaban dari soal yang telah kita masukkan tadi ya. Caranya bagaimana? Nah, caranya tinggal diklik saja soal yang pertama ya. Kita klik ini soalnya, lalu kita klik tulisan kunci jawaban. Setelah itu kita klik jawaban yang betulnya. Kemudian kita masukkan di sini jumlah poin yang didapatkan oleh siswa apabila menjawab soal dengan benar. Nah, selanjutnya kita tekan tombol selesai. Dan jangan lupa juga kita aktifkan pada tulisan wajib diisi, ini kita aktifkan. Nah, seperti itu cara mengatur kunci jawabannya. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengacak pilihan jawabannya ini, kita ingin acak, caranya kita klik saja titik 3, kemudian kita pilih acak urutan opsi. Nah, nanti itu akan teracak secara otomatis. Nah, oke, setelah selesai
Nah, setelah selesai kita memasukkan kunci jawabannya, oke, langkah selanjutnya kita akan mengatur di sini adalah batas ke satu tanggapan. Nah, ini perlu kita aktifkan ini agar setiap siswa hanya dapat mengerjakan soal ini dalam satu kali saja. Jadi siswa tersebut tidak bisa mengerjakan soal ini berulang-ulang kali. Nah, begitu. Kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian lagi jika kita ingin mengatur batas waktu untuk pengisian ujian online ini, nah kita bisa mengaturnya dengan cara memilih form limiter. Nah, di mana kita dapat menemukannya? Kita dapat menemukannya di sini ya, di add-on. Kita cari lagi aplikasi form limiter. Nah, di sini sudah terlihat, sudah ada nih form limiter. Nah, ini dia ya. Nah, kita install terlebih dahulu aplikasi form limiter ini. Nah, karena saya telah menginstalnya, maka kita bisa mencarinya di sini ya. Kita klik add-on, maka kita klik form limiter. Kita akan mengatur set limitnya ya, atau batas waktu pengisian ujian online-nya. Nah, caranya, nah di sini kita pilih dulu limit tipenya. Kita pilih yang date and time. Kemudian kita tentukan di sini tanggal berapa siswa bisa mengerjakan soal ujiannya, misalnya tanggal 7. Kita pilih sampai batas waktu, kita kasih batas waktu pukul 8. Nah, lalu kita klik set. Nah, kemudian apabila siswa mengerjakan soal ini di limit batas waktu yang telah kita tentukan, misalnya siswa telah melewati batas waktu yang telah kita tentukan, maka kita bisa mengatur untuk tulisannya di sini. Maaf, ujian online telah berakhir. Silakan hubungi guru. Nah, seperti itu misalnya. Nah, lalu kita klik save dan enable. Nah, seperti itu untuk mengatur limit atau batas waktu dalam pengerjaan soal ujian online ini. Sekarang kita akan lihat bentuk atau pratinjau dari soal yang telah kita buat tadi. Nah, kita klik pratinjau. Nah, seperti inilah tampilan dari formulir yang telah kita buat tadi. Nah, coba kita simulasikan di sini ya. Kita masukkan nama siswa. Kemudian kita pilih kelasnya. Nah, selanjutnya kita masukkan nomor absen siswa. Nah, lalu kita klik berikutnya. Nah, disinilah soal yang telah kita ketik tadi. Nah, sekarang kita coba untuk menjawabnya. Kita pilih saja salah satu jawabannya. Kita klik saja. Nah, itu ya. Kita contohkan saja. Memilih jawaban yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita pilih tombol kirim. Nah, maka di sini tanggapan Anda telah direkam. Nah, sekarang kita bisa untuk melihat skor. Berapakah nilai kita? Nah, di sini karena jawabannya asal-asalan tadi ya. Nah, jadi dapat skor 30. Nah, seperti itulah cara membuat formulir
soal ujian online. Nah, sangat mudah ya. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengirim soal ujian ini kepada siswa kita? Nah, caranya adalah dengan mengklik tombol kirim. Kemudian kita pilih di sini link. Nah, kemudian kita klik di sini perpendek URL. Nah, maka selanjutnya kita akan salin link ini dan akan kita bagikan ke siswa kita, bisa melalui WA, bisa juga melalui Google Classroom. Nah, kali ini akan saya contohkan mungkin melalui WA saja ya. Nah, di sini akan kita pastikan linknya. Nah, lalu kita tekan tombol. Nah, lalu kita kirim link tersebut kepada siswa kita. Oke, berikutnya kita akan melihat rekap nilai dari jawaban yang telah diberikan oleh siswa kita ya, dengan cara memilih respon. Nah, di sini sudah terdapat 3 tanggapan atau 3 respon ya. Berarti sudah ada 3 siswa yang telah mengirimkan jawabannya. Nah, bagaimana untuk melihat rekap hasil nilainya? Nah, caranya kita tinggal klik saja di sini di membuat spreadsheet ya, kita klik. Kemudian kita klik buat spreadsheet baru. Kemudian kita pilih buat. Oke, maka seperti inilah bentuk rekap hasil dari nilai atau jawaban yang telah diberikan oleh siswa kita tadi ya. Di sini sudah terdapat waktu mereka dalam mengerjakan soalnya, pada jam berapa mereka mengerjakan. Kemudian di sini ada skornya. Nah, terlihat skornya di sini. Kemudian ini nama, kelas, dan nomor absen. Nah, di nomor absen inilah nanti kita bisa mengurutkan siswa sesuai dengan urutannya. Oke sahabat, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi sahabat pendidik yang ingin membuat soal ujian secara online. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.